Lantai keramik putih itu terasa dingin di telapak kaki Wening. Ia baru saja selesai mengepel teras belakang, memastikan tidak ada sisa daun kering atau debu yang menempel. Bau pembersih lantai aroma pinus menguar, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Ia menegakkan tubuhnya, merasakan sedikit nyeri di pinggangnya. Pekerjaan rumah sudah selesai. Setidaknya untuk pagi ini. Ia melirik jam di dinding dapur. Jarumnya menunjuk angka 10. Masih ada waktu sebelum ia harus menyiapkan makan siang. Ia berjalan menuju kamarnya. Satu-satunya ruang di rumah ini yang terasa benar-benar miliknya. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu sederhana. Hanya ada ranjang, lemari kayu 2 pintu, dan sebuah meja kecil di sudut. Di atas meja itu, sebuah laptop berwarna perak tergeletak dalam keadaan tertutup. Wening menarik napas panjang sebelum duduk di kursi. Ada satu pekerjaan lagi yang harus ia lakukan pagi ini. Sebuah ritual tahunan yang selalu diiringi rasa cemas. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laptop. Layarnya menyala, menampilkan latar belakang gambar pemandangan danau yang tenang. Sebuah ironi, pikirnya, karena hatinya jauh dari kata tenang. Ia menghubungkan gawai ke modem portabel, menunggu beberapa detik hingga sinyal internet stabil. Jemarinya kemudian mengetik alamat situs web itu dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Portal resmi seleksi calon aparatur sipil negara. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ini adalah kali ketiganya. 3 tahun berturut-turut ia mencoba peruntungannya. Bukan karena ia sangat menginginkan status sebagai pegawai negeri. Sama sekali bukan. Ini lebih seperti sebuah upaya pembuktian. Sebuah cara untuk menghentikan semua suara sumbang yang terus berdengung di telinganya setiap hari. Halaman pengumuman terbuka. Ia memasukkan nomor peserta dan tanggal lahirnya dengan hati-hati, memeriksa setiap angka 2 kali. Lalu, dengan sekali tarikan napas, ia menekan tombol "Cari". Sebuah kotak dialog muncul di layar. Wening memejamkan matanya sejenak, berdoa dalam hati. Doa yang sama yang ia panjatkan 3 tahun terakhir. Saat ia membuka matanya, tulisan berwarna merah itu seolah melompat dari layar dan menampar wajahnya. Mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa hampa yang akrab. Ia sudah menduganya. Namun tetap saja ada sedikit bagian dari dirinya yang berharap pada keajaiban. Ia menatap kalimat itu selama beberapa menit, membiarkan rasa kecewa itu meresap sepenuhnya. Lalu, dengan gerakan pelan, ia menutup jendela peramban itu. Tidak ada gunanya berlama-lama meratapi kegagalan. Tangannya bergerak membuka jendela peramban yang baru. Kali ini, ia mengetik alamat yang berbeda. Sebuah platform lokapasar berwarna hijau. Halaman yang terbuka kini menampilkan gambar-gambar produk yang sangat ia kenali. Blus batik modern, rok lilit dengan motif kontemporer, dan beberapa kemeja pria dengan sentuhan etnik. Ini adalah dunia rahasianya. Toko online bernama Serat Karsa, yang ia bangun dari nol. Ia masuk ke akun penjual. Dashboard tokonya langsung menyambutnya. Matanya langsung tertuju pada deretan angka. Pesanan baru, 17. Produk perlu dikirim, 32. Saldo penjualan, Rp12.450.000. Di sudut kanan atas, grafik penjualan bulan ini menunjukkan garis yang terus menanjak naik. Ia membuka rincian pendapatan. Kemarin, tokonya berhasil membukukan penjualan kotor lebih dari Rp1,5 juta. Hari ini, belum sampai tengah hari, sudah hampir menyentuh angka 800.000. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di rumah ini. Di dunia maya ini, ia bukan Wening si pengangguran yang gagal tes PNS. Ia adalah Wening, pemilik Serat Karsa, seorang penjual berpredikat star seller, dengan ribuan ulasan positif. Ia membaca beberapa ulasan baru dari pelanggan. Bahannya adem, motifnya unik, pengiriman super cepat, tulis salah satu pembeli. Desainnya tidak pasaran. Suka sekali. Akan pesan lagi untuk seragam arisan. Tulis yang lain. Pujian-pujian itu seperti balsam yang menenangkan luka dari kalimat merah di situs PNS tadi.
Disinilah nilainya diakui. Disinilah usahanya dihargai. Ia mulai memproses pesanan satu persatu, mencetak label pengiriman, dan menyiapkan daftar barang yang harus ia kemas nanti sore saat rumah sedang sepi. Ia bekerja dalam diam. Gerakannya efisien. Ini adalah dunianya, kerajaannya, tempat di mana ia memiliki kendali penuh. Sebuah rahasia yang ia jaga rapat-rapat dari suaminya, Gilang, dan terutama dari ibu mertuanya, Justina. Mereka hanya tahu ia menghabiskan waktu di depan laptop, menganggapnya hanya membuang-buang waktu dengan berselancar di media sosial. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik layar itu, ia sedang membangun sebuah fondasi kemandirian finansial yang kokoh, bata demi bata, pesanan demi pesanan. Suara pintu depan dibuka membuyarkan konsentrasinya. Itu pasti Ibu Justina, pulang dari pasar. Wening segera menutup laptopnya. Ia harus segera memasak untuk makan siang. Ia bangkit dari kursi, menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, dan kembali mengenakan topeng menantu yang penurut dan tidak berguna. Makan siang berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik. Di meja makan itu ada Wening, Gilang suaminya, dan Ibu Justina. Bapak mertuanya sudah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan Ibu Justina sebagai satu-satunya penguasa di rumah itu. Gilang makan dengan cepat. Matanya terpaku pada makanannya, seolah berusaha menghindari percakapan apapun. Wening tahu suaminya sudah tahu hasilnya. Ia pasti sudah melihat raut wajah Wening tadi. Tapi seperti biasa, Gilang memilih diam. Diam adalah cara Gilang untuk bertahan hidup di bawah dominasi ibunya. Ibu Justin Underskora yang pertama kali memecah kesunyian. Ia meletakkan sendoknya dengan sedikit hentakan. Jadi, bagaimana hasilnya, Ning? Tanyanya. Nadanya datar. Tapi Wening bisa menangkap ada nada mengejek di baliknya. Wening menelan nasi di mulutnya. Belum rezeki, Bu, jawabnya pelan, tanpa mengangkat wajah. Ibu Justina berdecak. Suara decakan itu terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Belum rezeki atau memang tidak niat usahanya? Ini sudah yang ketiga kali. Masa tidak ada hasilnya sama sekali? Lihat itu. Anaknya Bu Sastro, seumuran kamu, sekarang sudah jadi kepala seksi di Dinas Pendapatan. Padahal dulu waktu sekolah biasa saja anaknya. Namanya juga niat. Wening hanya diam. Tangannya meremas ujung kaosnya di bawah meja. Ia melirik Gilang, mencari sedikit saja pembelaan. Tapi suaminya tetap menunduk. Sibuk mengaduk-aduk sambal di piringnya. Tidak ada bantuan dari sana. Tidak pernah ada. Saya tidak tahu lagi harus bilang apa sama teman-teman arisan ibu. Lanjut Ibu Justina. Kini nadanya semakin tajam. Tiap ditanya menantunya kerja apa, ibu harus bohong. Bilang saja sedang bantu-bantu usaha saudara. Malu. Ning. Ibu ini malu. Punya menantu sarjana tapi kerjanya hanya di rumah. Menghabiskan beras saja. Kata-kata itu seperti jarum. Tajam dan menusuk tepat di ulu hati. Menghabiskan beras. Jadi hanya itu nilainya di rumah ini. Sebagai seorang konsumen beras, Wening merasa tenggorokannya tercekat. Nasi yang sedang ia kunyah terasa seperti kerikil. Gilang ini kerja dari pagi sampai sore. Kepanasan, kehujanan. Semua demi menafkahi keluarga. Kamu sebagai istri harusnya bisa meringankan beban suami. Cari kerjaan apa saja. Tidak harus jadi PNS. Jadi kasir minimarket atau jaga toko juga tidak apa-apa. Yang penting ada penghasilan. Jangan hanya di rumah, main laptop, tidak jelas apa yang dikerjakan. Wening ingin sekali berteriak. Ia ingin membanting piringnya dan menunjukkan saldo rekeningnya. Ia ingin menunjukkan ratusan resi pengiriman yang tersimpan di laci mejanya. Ia ingin memberitahu wanita tua di hadapannya bahwa uang dari main laptop itu cukup untuk membeli beras untuk seluruh kampung ini selama sebulan. Tapi ia menahannya. Ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Mereka tidak akan percaya. Mereka hanya akan menuduhnya berbohong atau melakukan hal yang tidak-tidak. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, membiarkan rentetan kalimat pedas itu menghujaninya. Ia bisa merasakan tatapan puas Ibu Justina.
Ia tahu mertuanya menikmati momen ini. Momen di mana ia bisa menunjukkan kekuasaannya, menegaskan posisi Wening sebagai pihak yang lemah dan bergantung. Makan siang terasa seperti berlangsung selamanya. Ketika akhirnya selesai, Wening segera membereskan piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Ia mencuci piring dengan gerakan cepat, mencoba melampiaskan kekesalannya pada buih sabun dan air yang mengalir. Dari ruang tengah, ia bisa mendengar Ibu Yustina masih terus berbicara dengan Gilang, mengeluhkan tentang dirinya. Dan Gilang, seperti biasa, hanya menjawab dengan gumaman tidak jelas. Iya, Bu. Nanti Gilang coba bicara. Sabar ya, Bu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha untuk melindungi perasaan istrinya. Di rumah ini, Wening merasa berjuang sendirian. Setelah dapur bersih, ia kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia butuh ruang. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali duduk di depan laptopnya. Layarnya masih menampilkan dashboard toko online-nya. Angka pesanan baru bertambah lagi. Kini ada 21 pesanan yang masuk. Ia menatap angka-angka itu. Ini bukan lagi sekadar bisnis sampingan. Ini adalah tiket kebebasannya. Fondasi yang sedang ia bangun ini harus semakin ia kuatkan. Kesabarannya sudah hampir habis. Tembok pertahanannya mulai retak. Ia tahu, ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Harus ada yang berubah. Dan perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Ia membuka buku catatannya, mulai menghitung asetnya, merencanakan langkah selanjutnya. Hari ini, kegagalan PNS itu terasa berbeda. Bukan lagi sebagai sumber malu, tapi sebagai pemantik api. Api yang akan membakar habis kesabarannya dan menerangi jalan baru untuknya. Awal bulan datang dengan suasana yang aneh. Udara di rumah terasa berat dan tebal, seolah setiap orang menahan napas. Ketegangan pasca pengumuman hasil tes PNS masih membekas, melapisi setiap interaksi dengan selaput dingin. Wening menjalani hari-harinya seperti robot. Memasak, membersihkan rumah, mengurus pesanan online secara sembunyi-sembunyi, lalu tidur. Ia meminimalisir percakapan dengan Ibu Yustina, hanya menjawab seperlunya dengan jawaban singkat. Gilang baru saja gajian. Wening tahu karena suaminya pulang kerja sedikit lebih awal dengan sekantong martabak manis di tangannya. Sebuah tradisi kecil setiap tanggal 1. Tapi kali ini, martabak itu terasa hambar. Upaya damai yang canggung. Mereka memakannya di ruang tengah sambil menonton televisi. Ibu Yustina juga ikut bergabung, mengambil sepotong martabak rasa keju. Tumben tidak macet, Lang? Tanya Ibu Yustina, memecah keheningan. Iya, Bu. Tadi jalanan cukup lancar, jawab Gilang. Matanya tak lepas dari layar televisi yang menayangkan acara komedi. Suasana hening kembali. Hanya suara tawa penonton dari televisi yang mengisi ruangan. Wening tahu ini hanya jeda. Badai pasti akan datang. Ibu Yustina tidak akan melewatkan momen awal bulan begitu saja. Ini adalah waktu favoritnya untuk membahas soal keuangan. Dan tentu saja, soal kontribusi Wening yang dianggapnya nol. Dan benar saja. Setelah potongan martabak terakhir tandas, Ibu Yustina mematikan televisi dengan remote. Seketika, suara tawa penonton lenyap, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih pekat. Gilang tampak terkejut, sementara Wening sudah mempersiapkan dirinya. Ada yang mau Ibu bicarakan, kata Ibu Yustina. Matanya menatap lurus ke arah Gilang, namun Wening tahu pesan itu ditujukan untuknya. Bulan ini tagihan listrik naik lagi. Belum lagi iuran warga untuk perbaikan jalan. Beras juga harganya naik terus. Semua serba mahal sekarang. Gilang mengangguk. Iya, Bu. Gilang tahu. Kamu kasihan Ibu lihat, lanjut Ibu Yustina. Nadanya mulai terdengar dramatis. Bekerja sendirian untuk menanggung semua ini. Untung masih ada uang pensiun bapakmu. Jadi bisa sedikit membantu. Coba kalau tidak ada. Bisa-bisa kita makan nasi sama garam saja. Wening menunduk, menatap motif bunga di taplak meja. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sebuah drama yang skenarionya sudah ia hafal di luar kepala.
Makanya, ibu sering bilang sama kamu, Gilang, cari istri itu harusnya yang sepadan, yang bisa diajak berjuang bersama, yang bisa membantu ekonomi keluarga, bukan yang hanya duduk manis di rumah, menambah beban. Kali ini, tatapan Ibu Yustina beralih, menusuk tajam ke arah Wening. Wening merasakan wajahnya memanas. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak menjawab. Ia melirik Gilang, berharap suaminya akan menghentikan ibunya. Tapi Gilang hanya bergeser sedikit di sofa, tampak tidak nyaman. Coba kamu lihat, istrimu ini. Ibu Yustina menunjuk Wening dengan dagunya. Sarjana. Tapi tidak ada gunanya. Tes PNS gagal terus. Cari kerja lain tidak mau. Apa yang bisa dibanggakan? Apa kontribusimu di rumah ini, Wening? Selain menghabiskan listrik untuk laptopmu itu dan menghabiskan air untuk mandi. Hinaan itu begitu telanjang. Begitu langsung. Diucapkan di depan suaminya sendiri. Harga diri Wening seakan diinjak-injak hingga lumat. Bu, sudah, Bu. Akhirnya Gilang bersuara. Tapi suaranya pelan. Lebih terdengar seperti gumaman pasrah daripada sebuah pembelaan. Kenapa sudah? Memang benar, kan? Sergah Ibu Yustina. Suaranya meninggi. Kamu jangan terlalu memanjakan istrimu. Gilang. Laki-laki itu harus punya wibawa. Kalau istri tidak benar, ya ditegur, dinasihati. Ini malah kamu diam saja. Kamu itu kepala keluarga. Wening menatap Gilang dengan tatapan memohon. Ayolah, katakan sesuatu. Bela aku sekali ini saja. Tunjukkan bahwa aku masih punya arti untukmu. Gilang menatap Wening. Ada keraguan di matanya. Ia terlihat bimbang antara ibunya dan istrinya. Lalu, ia menarik napas panjang. Wening sempat berharap. Namun kalimat yang keluar dari mulut suaminya menghancurkan harapan itu berkeping-keping. Sudahlah, Ning, kata Gilang. Nadanya terdengar lelah dan menyerah. Mama itu benar. Mungkin maksud Mama baik. Supaya kamu termotivasi. Coba kamu lebih sadar diri sedikit. Usaha lebih keras lagi. Jangan hanya pasrah. Dunia Wening seakan runtuh saat itu juga. Bukan hinaan ibu mertuanya yang paling menyakitkan. Tapi pembenaran dari suaminya. Dukungan yang Gilang berikan pada ibunya adalah pisau terakhir yang mengoyak sisa-sisa kesabarannya. Jadi, di mata suaminya sendiri, ia adalah wanita pemalas yang tidak sadar diri. Ibu Yustina tersenyum penuh kemenangan. Misinya berhasil. Ia telah menarik putranya sepenuhnya ke pihaknya. Untuk menyempurnakan kemenangannya, Gilang kemudian melakukan sesuatu yang tidak akan pernah Wening lupakan seumur hidupnya. Ia merogoh saku belakang celananya, mengeluarkan dompet kulit yang sudah usang. Ia membukanya, dan dengan gerakan yang terasa sangat lambat di mata Wening, ia menarik keluar beberapa lembar uang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar uang kertas berwarna merah. 500.000 rupiah. Ia menyodorkan uang itu ke arah Wening. Bukan dengan tatapan kasih sayang seorang suami yang memberi nafkah, tapi dengan tatapan penuh superioritas. Seolah ia sedang memberi sedekah pada seorang pengemis. Ini, katanya, jatah bulananmu. 500.000. Pakai yang hemat. Cukup-cukupin saja untuk kebutuhanmu. Jangan boros. 500.000. Itulah harga dirinya di mata mereka. Nilai dari semua pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan dari subuh hingga larut malam. Nilai dari kesetiaannya. Nilai dari kesabarannya selama bertahun-tahun. Semuanya hanya dihargai 500.000 rupiah. Sesuatu di dalam diri Wening putus. Tali kesabaran yang selama ini ia pegang erat-erat akhirnya terlepas. Ia menatap uang di tangan Gilang, lalu menatap wajah suaminya, dan beralih ke wajah ibu mertuanya yang pongah. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya kemarahan dingin yang membekukan. Dengan gerakan tenang yang menakutkan, ia mengulurkan tangannya dan mengambil uang itu dari tangan Gilang. Ia bisa merasakan kekasaran kertasnya di jemarinya. Ia menggenggamnya sejenak. Lalu, ia melemparkan uang itu ke atas meja kopi di antara mereka.
Lembaran-lembaran uang itu berterbangan sejenak sebelum mendarat berantakan di atas taplak meja bermotif bunga. Satu lembar jatuh ke lantai. "Ambil," kata Wenning. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, namun terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. "Simpan saja uangmu. Untukmu dan ibumu." Wajah Gilang dan Ibu Yustina menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka Wenning akan berani melawan. Mereka terbiasa dengan Wenning yang selalu menunduk dan diam. "Mungkin uang ini lebih berharga daripada harga diriku di mata kalian," lanjut Wenning. Ia bangkit dari sofa. Gerakannya anggun namun penuh penekanan. "Wenning, tidak sopan kamu," teriak Ibu Yustina. Akhirnya sadar dari keterkejutannya. "Kurang ajar kamu, Ning," timpal Gilang. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Tapi Wenning tidak lagi peduli. Ia tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju kamarnya. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Ia masuk ke kamar dan menutup pintunya. Tidak hanya menutup, ia memutar kunci hingga terdengar bunyi, klik, yang mantap. Suara itu seperti deklarasi perang. Sebuah penegasan bahwa babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Di luar, ia masih bisa mendengar teriakan marah ibu mertua dan suaminya. Tapi suara itu terdengar jauh, teredam oleh pintu kayu dan tembok tekadnya yang baru saja ia bangun. Ia bersandar di pintu, napasnya terengah. Ia tidak menangis. Ia justru tersenyum. Senyum kebebasan. Pertempuran baru saja dimulai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk berperang. Di balik pintu kamar yang terkunci, dunia terasa sunyi. Suara-suara dari luar, bentakan Ibu Yustina, gedoran pintu dari Gilang yang marah, panggilan namanya yang terdengar lebih seperti tuduhan, terdengar jauh dan teredam. Wenning tidak bergeming. Ia menyandarkan punggungnya ke daun pintu yang dingin, membiarkan getaran dari setiap gedoran merambat ke tubuhnya. Ia tidak merasa takut. Anehnya, ia merasa tenang. Sebuah ketenangan yang lahir dari kepasrahan total, dari kesadaran bahwa ia telah mencapai titik terendahnya, dan dari sini, satu-satunya jalan adalah naik. Gedoran itu perlahan berhenti, digantikan oleh umpatan-umpatan yang semakin sayup lalu hilang. Mungkin mereka lelah. Mungkin mereka pikir ia akan keluar jika diabaikan. Wenning mendorong tubuhnya menjauh dari pintu. Ia berjalan ke arah ranjang dan duduk di tepinya. Ruangan itu temaram, hanya diterangi cahaya rembulan yang menyusup malu-malu dari celah gorden. Dan di sanalah, dalam keheningan yang memeluknya, pertahanannya runtuh. Air mata yang selama ini ia bendung akhirnya luruh. Bukan tangisan yang meraung-raung, melainkan isakan tanpa suara yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Setiap tetes air mata yang jatuh terasa seperti melepaskan sepotong beban. Air mata untuk hinaan yang ia telan mentah-mentah setiap hari. Air mata untuk mimpi-mimpi yang ia kubur demi menjadi menantu dan istri yang baik. Air mata untuk dirinya sendiri yang telah membiarkan orang lain mendefinisikan nilainya begitu lama. Ia menangis sampai matanya terasa perih dan kepalanya pening. Ia menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Hanya ada rasa lelah yang membebaskan. Ia berbaring telentang di atas kasur, menatap langit-langit kamar yang putih polos. Isak tangisnya mereda, digantikan oleh tarikan napas yang dalam dan teratur. Ia merasa kosong, tapi ini adalah kekosongan yang baik. Seperti sebuah kanvas yang baru saja dibersihkan, siap untuk dilukis ulang. Setelah beberapa lama, ia bangkit. Ia berjalan ke meja kecil di sudut kamar, menyalakan lampu meja yang cahayanya kuning dan hangat. Ia membuka laptopnya. Layarnya yang menyala menjadi satu-satunya sumber cahaya terang di ruangan itu. Ia tidak membuka situs PNS atau media sosial. Ia langsung menuju ke tempat di mana dirinya yang lain hidup. Dashboard toko Serat Karsa. Matanya menyapu angka-angka, grafik, dan notifikasi yang ada di sana. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti. Bukti dari kerja kerasnya di sela-sela tugas rumah tangga. Bukti dari jam tidurnya yang berkurang karena ia harus mengurus bisnis hingga larut malam. Bukti dari kecerdasannya yang tidak pernah diakui oleh orang-orang di luar kamar ini.
Ia mengklik folder di laptopnya yang berjudul Desain. Di dalamnya ada ratusan file. Sketsa-sketsa motif batik yang ia gambar sendiri secara digital. Ia menggabungkan pola-pola klasik seperti parang dan kawung dengan elemen-elemen modern, menciptakan sesuatu yang segar namun tetap berakar pada tradisi. Ia memberi nama pada setiap motifnya. Parang senja, kawung mega, truntum embun. Ia membuka salah satu file, menampilkan motif parang yang bilahnya ia buat lebih ramping dan ia sisipi dengan pola gerimis kecil di sela-selanya. Ia ingat proses pembuatannya. Ia menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mencari keseimbangan yang pas antara tradisi dan modernitas. Kemudian ia mengirim desain itu ke pengrajin batik cap kepercayaannya di Pekalongan, seorang ibu parubaya yang ia temukan setelah riset panjang di internet. Ia berdiskusi panjang lebar dengan pengrajin itu melalui telepon, memastikan setiap detail tersampaikan dengan baik. Ia beralih ke folder lain, foto produk. Isinya adalah ratusan foto blus, kemeja, dan rok yang ia ambil sendiri di kamarnya. Dengan latar belakang kain putih polos yang ia gantung di dinding, sebuah tripod pinjaman, dan pencahayaan dari lampu belajar yang ia modifikasi, ia berhasil menciptakan foto-foto produk yang terlihat profesional. Ia belajar teknik fotografi produk dari video-video gratis di internet. Ia belajar tentang sudut pengambilan gambar, pencahayaan, dan komposisi. Ia menjadi model, fotografer, dan editor sekaligus. Setiap foto adalah hasil dari kesabaran dan ketelitian. Ia akan memastikan setiap lipatan kain terlihat sempurna, setiap warna tertampil akurat, dan setiap detail jahitan terlihat jelas. Setelah itu, ia akan mengeditnya sedikit, hanya untuk menyesuaikan kecerahan dan kontras, lalu mengunggahnya ke toko online-nya. Ia kemudian membuka sebuah file spreadsheet. Di sanalah seluruh otaknya sebagai pebisnis tertuang. Ada catatan stok barang, daftar pemasok bahan, rincian biaya produksi, laporan penjualan bulanan, hingga data pelanggan. Semuanya ia kelola sendiri dengan rapi dan sistematis. Ia tahu persis produk mana yang paling laris, warna apa yang paling diminati, dan kapan waktu terbaik untuk meluncurkan koleksi baru. Ia tidak hanya berjualan. Ia membangun sebuah merek. Sebuah identitas. Serat Karsa bukan hanya tentang pakaian. Ini tentang cerita, tentang pemberdayaan, tentang bagaimana tradisi bisa relevan di zaman modern. Dan semua ini, ia lakukan dalam sunyi, di dalam kamar sempit yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Wening membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia memasukkan PIN dengan jari yang kini sudah tidak gemetar lagi. Layar menampilkan saldo rekening yang terhubung dengan bisnisnya. Rp287.452.115. 287 juta rupiah. Angka itu seolah bersinar di layar ponselnya. Uang hasil keringatnya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari setiap helai pakaian yang terjual. Ia tertawa kecil. Tawa yang getir. Di luar sana, ia baru saja dilecehkan karena dianggap sebagai beban. Suaminya memberinya uang Rp500.000, uang yang bahkan tidak sampai setengah dari pendapatannya dalam satu hari. Ironi ini begitu pahit sekaligus begitu lucu. Mereka hidup dalam kegelapan. Sama sekali tidak menyadari ada matahari kecil yang bersinar terang di kamar menantu mereka yang dianggap tidak berguna. Keputusan itu menjadi semakin mantap. Ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri. Ini tentang menyelamatkan diri. Ia tidak akan membiarkan cahayanya diredupkan lagi. Ia tidak akan membiarkan nilainya diukur dengan angka 500.000. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menggunakan sisa malam untuk menyusun rencana. Ia membuka jendela peramban baru dan mulai mencari informasi. Cara mengurus gugatan cerai, pembagian harta gonogini, hak asuh jika belum punya anak. Ia membaca pasal demi pasal, artikel demi artikel. Ia belajar bahwa aset yang didapat dari usaha sendiri selama pernikahan bisa diperdebatkan. Namun jika ia bisa membuktikan modalnya berasal dari dana pribadi sebelum konflik memuncak dan dikelola sepenuhnya sendiri, posisinya akan lebih kuat. Ia mulai mengumpulkan bukti. Ia menyimpan tangkapan layar dari semua percakapan dengan pemasok dan pelanggan.
Ia mengunduh semua laporan penjualan dari platform Lokapasar. Ia menyiapkan mutasi rekening dari awal ia memulai bisnisnya 2 tahun lalu. Ia harus cerdas. Ia harus selangkah lebih maju. Ia juga mulai menyusun daftar barang yang harus ia bawa. Laptop dan semua perangkatnya adalah prioritas utama. Kemudian semua stok produk Serat Karsa yang ia simpan di bawah ranjang dan di dalam lemari. Buku tabungan, ijazah, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Pakaian secukupnya. Ia akan meninggalkan sebagian besar barang pribadinya. Ia tidak mau membawa kenangan apapun dari rumah ini. Ketika azan subuh berkumandang, Wening sudah memiliki rencana yang jelas di kepalanya. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi pikirannya setajam pisau. Ia mematikan laptopnya. Rahasianya telah memberinya kekuatan. Kini, saatnya mengubah rahasia itu menjadi sebuah tindakan nyata. Topeng menantu penurut itu akan segera ia tanggalkan, dan ia akan menunjukkan pada dunia, atau setidaknya pada keluarga kecil yang buta itu, siapa Wening sebenarnya. Pagi menjelang dengan suasana yang lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena atmosfer di dalam rumah. Tidak ada percakapan di meja makan. Hanya ada keheningan beku yang memisahkan mereka bertiga. Wening menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng dan telur mata sapi. Namun ia tidak ikut makan bersama mereka. Ia hanya meletakkan piring untuk Gilang dan Ibu Yustina. Lalu kembali ke dapur dengan alasan masih banyak pekerjaan. Dari dapur, ia bisa melihat mereka makan dalam diam. Gilang tampak gelisah. Sesekali melirik ke arah dapur. Ibu Yustina makan dengan wajah angkuh, seolah menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh dengan drama semalam. Mereka berdua mungkin sedang melakukan perang dingin, memberikan hukuman diam, berharap Wening akan luluh dan meminta maaf. Mereka tidak tahu, Wening sudah tidak berada di medan perang yang sama lagi. Ia sedang mempersiapkan eksodusnya sendiri. Ketika Gilang berangkat kerja dan Ibu Yustina pergi ke acara pengajian rutinnya, Wening tahu inilah waktunya. Rumah itu terasa kosong dan sunyi. Ia segera kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya mencari satu nama di daftar kontak, Dian. Sahabatnya sejak kuliah. Satu-satunya orang yang tahu tentang bisnis online-nya, meskipun tidak tahu skala sesungguhnya. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. Halo, Ning? Tumben telepon pagi-pagi. Sapa suara ceria di seberang sana. Dian, aku butuh bantuanmu, kata Wening. Suaranya terdengar serius. Keceriaan di suara Dian langsung memudar. Kamu kenapa, Ning? Suaramu aneh. Kamu baik-baik saja. Wening menarik napas dalam-dalam. Aku mau pergi dari rumah ini, Yan. Terdengar keheningan sejenak. Akhirnya, bisik Dian. Apa yang terjadi? Pasti karena mertuamu lagi, ya? Atau suamimu? Wening menceritakan kejadian semalam secara singkat. Tentang hinaan itu. Tentang suaminya yang justru memihak ibunya. Dan puncaknya, tentang uang 500.000 rupiah yang dilemparkan ke hadapannya. Brengsek, maki Dian di seberang telepon. Suaranya terdengar sangat marah. 500.000? Dia pikir kamu itu apa? Aku sudah bilang dari dulu. Ning, Gilang itu tidak punya tulang punggung. Kamu terlalu sabar. Jadi sekarang apa rencanamu? Aku butuh tempat tinggal sementara, Yan. Hanya untuk beberapa hari. Sampai aku dapat tempat kos atau kontrakan kecil. Boleh aku menumpang di tempatmu? Ya ampun, Ning. Tentu saja boleh. Tidak usah tanya. Kapanpun kamu mau datang, pintu rumahku terbuka. Kamu mau aku jemput sekarang? Jangan. Aku mau urus beberapa hal dulu. Mungkin sore nanti aku ke tempatmu. Aku akan naik taksi online saja. Oke. Kabari aku saja nanti. Ning, aku serius. Apapun yang kamu butuhkan, bilang saja, ya? Jangan sungkan. Terima kasih banyak, Yan. Kamu benar-benar sahabatku. Setelah menutup telepon, Wening merasa sedikit lebih ringan. Memiliki satu orang saja yang berada di pihaknya sudah lebih dari cukup.
Ia tidak sendirian. Langkah selanjutnya adalah mengamankan asetnya. Ia segera berganti pakaian, memilih blus dan celana kain yang sederhana namun rapi. Ia menyambar tasnya, memasukkan buku tabungan, KTP, dan ponsel, lalu keluar dari rumah. Ia memesan ojek online, dan tujuannya adalah kantor cabang bank yang berbeda dari bank yang biasa ia gunakan. Di dalam bank yang sejuk, ia mengambil nomor antrean untuk layanan pelanggan. Jantungnya sedikit berdebar. Ini adalah langkah besar. Ketika nomornya dipanggil, ia berjalan ke meja petugas dengan langkah mantap. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa dibantu?" Sapa petugas bank itu ramah. "Pagi. Saya mau buka rekening baru, Mbak," jawab Wening. Prosesnya berjalan lancar. Ia mengisi formulir, menyerahkan KTP, dan melakukan setoran awal. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ia sudah memiliki buku tabungan dan kartu ATM baru atas namanya sendiri. Tugas berikutnya adalah yang paling penting. Ia pindah ke antrean teller. Ia menyerahkan buku tabungan bisnisnya yang lama dan slip penarikan. Ia akan menarik hampir seluruh saldonya. "Mau ditarik semua, Bu?" tanya teller itu, sedikit terkejut melihat jumlahnya. "Tidak semua. Sisakan 5 juta saja. Sisanya tolong transfer ke rekening baru saya ini," kata Wening sambil menyerahkan nomor rekening barunya. Jari-jari teller itu menari di atas papan ketik. Beberapa saat kemudian, ia memberikan bukti transfer pada Wening. Wening memeriksanya dengan teliti. Angka yang tertera di sana membuatnya menahan napas sejenak. Ratusan juta rupiah kini sudah aman di rekening yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia juga meminta untuk mencetak riwayat transaksi rekening bisnisnya selama 1 tahun terakhir. Lembaran-lembaran kertas itu akan menjadi bukti kuatnya nanti. Setelah urusan di bank selesai, ia tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah toko ATK, membeli beberapa kotak kardus besar, lakban, dan spidol permanen. Amunisi untuk proses evakuasi. Setibanya di rumah, suasana masih sepi. Ia segera membawa kardus-kardus itu ke kamarnya dan mulai bekerja. Ia bergerak dengan cepat dan efisien. Pertama, ia mengemasi semua yang berhubungan dengan serat karsa. Gulungan-gulungan kain, stok pakaian yang sudah jadi, label merek, plastik kemasan, dan semua peralatannya. Semuanya masuk ke dalam 2 kardus besar. Ia menulis bahan dan stok di sisi kardus dengan spidol. Selanjutnya, dokumen-dokumen penting. Ijazah dari SD hingga S1, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah. Semuanya ia masukkan ke dalam satu map tebal. Laptop dan perangkatnya ia masukkan ke dalam tas ranselnya sendiri. Terakhir, barang-barang pribadi. Ia hanya mengambil pakaian yang benar-benar ia butuhkan. Beberapa blus, celana, pakaian dalam, dan alat salat. Ia membiarkan lemari tetap terlihat penuh. Ia meninggalkan semua gaun dan pakaian bagus yang pernah dibelikan Gilang. Ia juga meninggalkan semua perhiasan pemberian mertuanya saat lamaran dulu. Ia tidak mau membawa apapun yang bisa mengikatnya kembali ke tempat ini. Ia melihat sekeliling kamar. Kamarnya terlihat hampir sama seperti biasanya, namun kini terasa asing. Ini bukan lagi tempatnya. Saat sedang merapikan laci meja, tangannya menyentuh sebuah kotak bludru kecil. Ia membukanya. Di dalamnya ada cincin kawinnya. Sebuah cincin emas polos sederhana. Ia menatapnya lama. Cincin itu terasa dingin. Ia menutup kembali kotaknya dan meletakkannya di tengah meja rias, di tempat yang akan mudah terlihat. Sebuah pesan tanpa kata. Ia menyeret 3 kardus besar itu ke dekat pintu. Ia memesan taksi online, memilih opsi mobil yang bisa memuat banyak barang. Sambil menunggu, ia menulis pesan singkat untuk Dian, memberitahukan bahwa ia akan segera berangkat. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Taksi pesanannya sudah tiba. Ia mengintip dari jendela. Sebuah mobil minibus berwarna hitam berhenti tepat di depan gerbang. Inilah saatnya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menyeret kardus-kardus itu satu persatu keluar rumah. Untungnya,
Sopir taksi yang baik hati segera turun dan membantunya memasukkan kardus-kardus itu ke bagasi belakang. Pindahan, Mbak? Tanya sopir itu. Iya, Pak. Jawab Wening singkat. Setelah semua barang masuk dan ia sudah duduk di kursi penumpang, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang telah ia tinggali selama 4 tahun. Rumah yang memberinya status sebagai seorang istri, namun merenggut statusnya sebagai seorang manusia yang berharga. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya kelegaan. Ia mengirimkan satu pesan terakhir kepada Gilang. Pesannya singkat dan jelas. Aku pergi dari rumah. Jangan cari aku. Surat dari pengacaraku akan segera datang. Ia tidak menunggu balasan. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak mau diganggu. Jalan, Pak, katanya pada sopir. Mobil itu pun melaju perlahan, meninggalkan rumah bercat krem itu di belakang. Wening menatap ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapannya. Ia tidak tahu persis apa yang menantinya di depan sana. Tapi satu hal yang pasti, ia akan menghadapinya sebagai Wening yang baru. Wening yang bebas, yang mandiri, dan yang tidak akan pernah lagi membiarkan nilainya ditentukan oleh siapapun. Perjalanan menuju kebebasan baru saja dimulai. Apartemen Dian berada di lantai 12 sebuah gedung yang ramai di pusat kota. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari rumah mertua Wening yang berada di pinggiran kota yang sunyi. Dari jendela besar di ruang tengah, Wening bisa melihat kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur. Udaranya sejuk berkat pendingin ruangan, dan semuanya terasa bersih, modern, dan efisien. Sudah seminggu Wening tinggal di sana. Dian, sahabatnya, memberinya ruang sepenuhnya. Ia menolak saat Wening menawarkan untuk membayar sewa. Anggap saja ini rumahmu sendiri, Ning. Fokus saja dulu pada dirimu. Wening menempati kamar tamu yang kecil namun sangat nyaman. Di sanalah ia menata kembali kerajaannya. 3 kardus besar berisi stok dan bahan serat karsa ia susun rapi di sudut ruangan. Laptopnya kini terpasang di sebuah meja kecil yang menghadap langsung ke jendela, memberinya pemandangan kota saat ia bekerja. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Wening bisa bernapas lega. Ia bisa bangun kapanpun ia mau tanpa harus takut disentil oleh ucapan pedas mertuanya. Ia bisa bekerja fokus pada bisnisnya selama berjam-jam tanpa harus sembunyi-sembunyi. Ia bahkan mulai menikmati hal-hal kecil, seperti membuat secangkir teh di pagi hari dan meminumnya dengan tenang sambil membalas ulasan pelanggan. Bisnisnya berjalan lebih lancar karena ia bisa mencurahkan seluruh perhatiannya. Pesanan terus meningkat, dan ia mulai merencanakan untuk menyewa sebuah ruang kerja kecil agar tidak terus merepotkan Dian. Ponselnya yang lama ia biarkan mati. Ia membeli nomor baru dan hanya memberikannya pada Dian. Namun rasa penasaran membuatnya sesekali menyalakan ponsel lamanya untuk melihat notifikasi yang masuk. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Gilang. Pesan-pesannya pun membanjiri kotak masuk. Awalnya bernada marah. Kamu di mana? Pulang sekarang. Kemudian berubah menjadi bingung. Ning, angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Dan akhirnya, beberapa hari terakhir, mulai terdengar nada memelas. Ning, aku minta maaf. Ayo kita selesaikan baik-baik. Wening membaca semua pesan itu tanpa emosi. Semuanya terasa terlambat dan tidak tulus. Tidak ada satu pesan pun yang menunjukkan Gilang benar-benar mengerti kesalahannya. Yang ada hanyalah keinginan Gilang untuk mengembalikan keadaan seperti semula, di mana ia adalah raja kecil yang nyaman dan terlayani. Wening mematikan kembali ponsel itu. Baginya, itu adalah suara dari masa lalu yang tidak ingin ia dengar lagi. Langkah terpenting yang ia lakukan di minggu pertama kebebasannya adalah menemui seorang pengacara. Dian merekomendasikan sebuah firma hukum yang memiliki reputasi baik. Wening membuat janji temu dengan seorang pengacara senior bernama Bapak Hermawan. Kantornya berada di sebuah gedung perkantoran yang megah. Wening datang sendirian, membawa sebuah tas jinjing besar berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. Bapak Hermawan adalah seorang pria paruhbaya yang tenang dan berwibawa. Ia mendengarkan cerita Wening dengan saksama, tanpa menyela sekalipun. Wening menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan, hinaan verbal yang ia terima,
kegagalan PNS yang selalu diungkit, hingga puncaknya pada malam di mana ia dilempari uang 500.000. Ia juga menjelaskan tentang bisnis Serat Karsa yang ia bangun sendiri. Setelah Wening selesai bercerita, Bapak Hermawan mengangguk-angguk pelan. Apakah ibu punya bukti untuk semua ini? Terutama untuk bisnis ibu. Saya punya, Pak. Jawab Wening. Ia mengeluarkan map tebal dari tasnya. Di dalamnya ada salinan akta pendirian usaha perseorangan atas namanya, riwayat transaksi rekening bank yang menunjukkan tidak ada Rp1 pun modal dari suaminya, laporan penjualan dari platform Lokapasar, serta tangkapan layar percakapannya dengan para pemasok dan pengrajin. Pengacara itu memeriksa semua dokumen dengan teliti. Alisnya sedikit terangkat saat melihat laporan pendapatan bulanan Serat Karsa. Ini luar biasa, Bu Wening, katanya, kali ini dengan nada penuh penghargaan. Ibu membangun ini semua sendirian. Di tengah tekanan seperti itu, kasus ibu sangat kuat, terutama karena kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi secara psikologis yang ibu alami. Untuk bisnis ini, kita bisa ajukan sebagai harta pribadi ibu, bukan harta gonogini. Mendengar penegasan dari seorang ahli hukum membuat hati Wening lega. Ia tidak sedang berhalusinasi. Penderitaannya nyata dan diakui. Jadi, apa langkah selanjutnya, Pak? Saya akan siapkan surat gugatan cerai. Setelah ibu tanda tangani, kami akan langsung mendaftarkannya ke pengadilan agama dan mengirimkan salinannya ke alamat suami ibu. Beberapa hari kemudian, surat itu siap. Wening datang kembali ke kantor pengacara dan membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Saat memegang pena, tangannya terasa mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini adalah tanda tangan pembebasan. Di rumah bercat krem itu, kehidupan berjalan dengan canggung. Gilang pulang kerja mendapati rumahnya sepi dan sedikit berantakan. Ibunya, Ibu Yustina, memasak seadanya. Mereka berdua yakin Wening hanya merajuk dan sedang menginap di rumah orang tuanya di desa. Mereka pikir, paling lama seminggu, setelah uangnya habis, Wening pasti akan pulang sambil menangis. Mereka menunggu. Sore itu, saat mereka sedang menonton televisi, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir berseragam datang membawa sebuah amplop coklat besar. Ibu Yustina yang menerimanya. Untuk Bapak Gilang, kata kurir itu. Dari siapa? Tanya Ibu Yustina penasaran. Dari kantor hukum Hermawan Aurekan, Bu. Dahi Ibu Yustina berkerut. Kantor hukum? Ia membawa amplop itu ke dalam dan memberikannya pada Gilang. Ini ada surat untukmu. Dari pengacara katanya. Gilang membuka amplop itu dengan perasaan tidak enak. Ia menarik keluar beberapa lembar kertas dengan kop surat resmi di bagian atasnya. Matanya membaca judul surat itu. Perihal, gugatan cerai. Dunianya seakan berhenti berputar. Ia membaca nama penggugat, Wening, dan tergugat, Gilang. Apa isinya, Lang? Tanya ibunya yang sudah tidak sabar. Gilang tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Ia membaca tuntutan Wening, alasan-alasan yang diajukan. Semuanya tertulis dengan bahasa hukum yang dingin dan tajam. Perselisihan terus-menerus. Tidak ada lagi keharmonisan. Kekerasan psikis. Apa isinya? Bentak Ibu Yustina. Lalu merebut kertas itu dari tangan Gilang. Matanya membelalak saat membaca kata, gugatan cerai. Apa-apaan ini? Beraninya perempuan tidak tahu diri itu. Setelah seminggu pergi, bukannya minta maaf malah mengirim surat cerai. Di mana dia sekarang? Kita harus temui dia. Gilang, yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, teringat pada Dian. Satu-satunya teman dekat Wening. Pasti Wening ada di sana. Kemarahan kini menggantikan rasa terkejutnya. Kemarahan seorang pria yang egonya terluka. Malam itu juga, mereka meluncur ke alamat apartemen Dian yang mereka dapatkan dari media sosial salah satu teman kuliah Wening. Mereka tiba di lobi apartemen dengan napas terengah. Setelah proses interkom yang alot dengan Dian, akhirnya mereka diizinkan naik, karena Wening sendiri yang mengizinkannya. Ia tahu,
Ini adalah konfrontasi yang tidak bisa ia hindari. Ia harus menghadapinya sekali dan untuk selamanya. Saat Wening membuka pintu, ia disambut oleh wajah murka Gilang dan Ibu Yustina. "Jadi di sini kamu sembunyi?" seru Gilang. "Apa maksudmu mengirim surat itu? Hah? Kamu mau jadi janda? Kamu itu sudah gila ya?" Wening tidak tahu diuntung. Sudah diberi tempat tinggal, diberi makan, sekarang malah mau menceraikan anak saya. "Istri durhaka kamu," timpal Ibu Yustina, suaranya melengking. Wening tetap tenang. Ia membiarkan mereka meluapkan amarahnya di depan pintu. Dian berdiri di belakang Wening, siap membantu jika situasi memburuk. "Silakan masuk dulu kalau mau bicara. Jangan membuat keributan di sini," kata Wening datar. Mereka masuk ke dalam apartemen. Mata mereka menyapu sekeliling dengan tatapan sinis. "Wah, sudah enak ya sekarang hidupnya. Tinggal di apartemen bagus. Siapa yang membiayai kamu? Kamu punya laki-laki lain di belakang Gilang, ya?" tuduh Ibu Yustina. Tuduhan itu begitu keji. Namun Wening tidak terpancing. "Saya tidak punya waktu untuk berdebat, Bu. Semua sudah jelas di surat itu. Saya mau cerai." "Tidak bisa. Saya tidak akan pernah menceraikan kamu," kata Gilang tegas. "Kamu itu istri saya. Pulang sekarang." "Pulang kemana?" tanya Wening. "Ke neraka yang kalian ciptakan untukku?" "Tidak, terima kasih. Keputusanku sudah bulat." "Kamu mau hidup dari apa nanti?" cibir Ibu Yustina. "Kamu pikir jadi janda itu gampang? Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Paling nanti juga kembali merangkak-rangkak minta maaf pada kami." "Inilah saatnya." Wening berjalan ke meja kerjanya, mengambil selembar kertas, dan kembali menghampiri mereka. "Kalian khawatir saya tidak bisa hidup? Ini," katanya sambil menyodorkan kertas itu. Itu adalah salinan laporan laba rugi Serat Karsa bulan lalu. Gilang dan Ibu Yustina menatap kertas itu dengan bingung. Mereka melihat angka-angka, tapi tidak mengerti. "Apa ini?" "Itu penghasilan saya bulan lalu," jelas Wening dengan tenang. "Pendapatan bersih setelah dipotong biaya produksi dan lain-lain." Coba Ibu dan Mas Gilang lihat angka paling bawah. Mata mereka menyipit, mencari angka yang dimaksud. Lalu, mereka menemukannya. Sebuah angka yang membuat napas mereka tercekat. Puluhan juta rupiah. Jauh lebih besar dari gaji bulanan Gilang. Wajah Ibu Yustina berubah dari marah menjadi bingung, lalu menjadi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Uang dari mana ini? Kamu bohong. Kamu pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Mencuri? Atau kamu menjual diri? Tuduh Gilang. Kata-katanya keluar tanpa dipikir. Wening menatap suaminya dengan tatapan dingin. "Itu uang dari bisnis yang saya bangun sendiri. Dari main laptop yang selalu kalian hina. Saat kalian tidur, saya bekerja. Saat kalian meremehkan saya membangun fondasi saya sendiri. Jadi, jangan khawatirkan hidup saya. Khawatirkan saja hidup kalian sendiri." Mulut Gilang dan Ibu Yustina ternganga. Mereka tidak bisa berkata-kata. Otak mereka tidak mampu memproses informasi ini. Perempuan yang mereka anggap beban, pengangguran, dan hanya pantas diberi 500.000, ternyata memiliki penghasilan yang melampaui mereka. Dunia mereka seakan dijungkir balikan. "Sekarang, silakan keluar dari sini," kata Wening. Suaranya tidak lagi datar, melainkan penuh dengan kekuatan. "Pintu ini tertutup untuk kalian. Komunikasi selanjutnya, silakan melalui pengacara saya." Ia membuka pintu lebar-lebar. Gilang dan Ibu Yustina masih mematung. Wajah mereka pucat pasi dipenuhi campuran antara syok, malu, dan penyesalan yang mulai merayap. Dengan langkah gontai, seperti sepasang zombie, mereka berjalan keluar dari apartemen. Saat pintu itu tertutup di hadapan wajah mereka, Wening bersandar dan memejamkan matanya. Ia berhasil. Ia telah melewati badai terbesar. Dan ia keluar sebagai pemenang. Proses perceraian tidak berjalan semulus yang Wening harapkan.
Setelah keterkejutan awal mereka mereda, Gilang dan Ibu Yustina, yang kini menyadari nilai ekonomi Wening, memutuskan untuk melawan. Didorong oleh keserakahan dan ego yang terluka, mereka menyewa seorang pengacara. Tujuan utama mereka bukan lagi untuk rujuk, melainkan untuk mendapatkan bagian dari harta yang mereka sebut sebagai harta gonogini, yaitu bisnis Serat Karsa. Sidang mediasi pertama diadakan di sebuah ruangan kecil di Pengadilan Agama. Wening datang bersama Bapak Hermawan, tampak tenang dan profesional dalam balutan blus batik modern rancangannya sendiri. Di seberang meja, Gilang duduk didampingi pengacaranya dan ibunya, yang bersikeras untuk ikut. Wajah Gilang tampak kuyu, sementara Ibu Yustina memasang muka masam penuh permusuhan. Pengacara Gilang memulai dengan argumen bahwa bisnis Serat Karsa dikembangkan selama masa pernikahan, sehingga secara hukum merupakan aset bersama. Ia bahkan menuduh Wening sengaja menyembunyikan pendapatan dari suaminya, sebuah tindakan yang dianggap sebagai itikat tidak baik. Gilang, di bawah tatapan tajam ibunya, memberikan kesaksian. Ia berkata bahwa sebagai suami, ia telah memberikan lingkungan yang mendukung bagi Wening untuk berkarya, dengan menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia merasa berhak atas separuh dari hasil bisnis tersebut. Saat tiba giliran pihak Wening, Bapak Hermawan dengan tenang mematahkan setiap argumen tersebut. Ia memulainya dengan mengajukan pertanyaan kepada Gilang. Bapak Gilang, apakah Bapak pernah memberikan modal, baik berupa uang atau aset, untuk bisnis istri Bapak? Gilang tampak ragu. Saya memberinya nafkah bulanan, jawabnya pelan. Nafkah bulanan adalah kewajiban suami untuk kebutuhan pribadi istri dan rumah tangga, bukan modal bisnis. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah ada dana spesifik yang Bapak berikan untuk modal Serat Karsa? Gilang terdiam, lalu menggeleng. Tidak ada. Apakah Bapak pernah terlibat dalam operasional bisnis? Misalnya, membantu desain, produksi, pengemasan, atau pemasaran? Saya bekerja. Saya tidak punya waktu untuk itu. Jadi, Bapak sama sekali tidak tahu menahu tentang bagaimana bisnis ini berjalan. Saya tidak tahu detailnya. Aku Gilang. Setelah itu, Bapak Hermawan menyajikan bukti-buktinya kepada mediator. Ia menunjukkan riwayat rekening Wening dari 3 tahun lalu, di mana ada dana pribadi sebesar 5 juta rupiah, sisa honor dari pekerjaan lepasnya sebelum menikah, yang ia gunakan sebagai modal awal. Ia menunjukkan bukti transaksi pembelian bahan pertama kali, jauh sebelum konflik memuncak. Ia membeberkan ratusan halaman laporan penjualan, yang semuanya masuk rekening pribadi Wening. Tidak ada satupun aliran dana masuk dari rekening Gilang, atau aliran dana keluar untuk kepentingan Gilang. Yang mulia mediator, kata Bapak Hermawan. Seperti yang bisa kita lihat, Serat Karsa dibangun 100% dari usaha, modal, dan keringat klien saya. Alih-alih mendapatkan lingkungan yang mendukung, klien saya justru berada dalam tekanan psikis terus-menerus. Bisnis ini bukan hasil kerjasama, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri dari seorang istri yang harga dirinya direndahkan setiap hari. Argumen itu telak. Pengacara Gilang tidak bisa memberikan bukti bantahan apapun. Mediasi berakhir tanpa titik temu, dan kasus berlanjut ke persidangan. Namun, bagi Wening, mediasi itu adalah sebuah kemenangan moral. Ia melihat wajah Gilang yang semakin menunduk malu dan wajah Ibu Yustina yang memerah karena marah sekaligus kalah. Sementara proses hukum berjalan, dunia Gilang dan Ibu Yustina mulai runtuh perlahan-lahan. Pertama, dari segi finansial, menyewa pengacara ternyata menguras tabungan mereka. Tanpa Wening yang pandai mengatur keuangan, pengeluaran bulanan mereka menjadi tidak terkendali. Ibu Yustina, yang terbiasa menerima uang belanja tanpa pernah tahu detail tagihan, kini kelimpungan saat harus membayar listrik, air, dan iuran lainnya seorang diri. Kedua, dari segi domestik, rumah yang dulu selalu bersih dan rapi kini tampak kusam. Tumpukan piring kotor sering terlihat di dapur. Pakaian kotor menumpuk di keranjang. Tidak ada lagi masakan lezat yang terhidang di meja makan. Gilang sering pulang kerja mendapati rumah berantakan dan hanya ada nasi serta telur dadar untuk makan malam.
Ibunya lebih sering mengeluh tentang betapa lelahnya ia mengurus rumah daripada benar-benar mengurusnya. Ketiga, dan ini yang paling menyakitkan bagi Ibu Justina, adalah dari segi sosial. Berita perceraian mereka menyebar seperti api di lingkungan perumahan dan di antara kerabat. Teman-teman arisan Ibu Justina yang dulu sering memujinya kini mulai berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan secara terang-terangan bertanya, "Katanya menantunya sukses sekarang ya, Bu? Kok bisa sampai cerai?" Ibu Justina tidak lagi bisa menyombongkan diri. Ia, yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi bahan gunjingan. Ia menjadi contoh nyata dari seorang mertua yang gagal. Rasa malunya begitu besar hingga ia mulai jarang keluar rumah. Ia melampiaskan semua frustrasinya pada Gilang. "Ini semua gara-gara kamu," teriaknya pada suatu malam. "Kenapa dulu kamu tidak bisa bersikap tegas sekaligus baik pada istrimu? Lihat sekarang, kita kehilangan segalanya. Rumah berantakan, uang habis untuk pengacara, dan ibu malu bertemu orang." Gilang hanya bisa diam menerima omelan ibunya. Ia sendiri diliputi penyesalan yang mendalam. Setiap malam, ia teringat pada Wening. Bukan hanya pada potensi uang yang hilang, tapi pada hal-hal kecil. Senyum Wening saat berhasil menjual produk baru. Secangkir kopi hangat yang selalu tersedia saat ia pulang kerja. Cara Wening menenangkan saat ia sedang stres karena pekerjaan. Semua yang dulu ia anggap sepele, kini terasa begitu berharga. Ia mencoba menghubungi Wening melalui nomor barunya, yang ia dapatkan dengan susah payah dari seorang teman. Ia mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf. "Ning, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku dibutakan oleh kata-kata ibu. Apa kita tidak bisa mencoba lagi? Aku janji akan berubah. Aku akan membelamu. Kita bisa mulai dari awal lagi." Wening membaca pesan itu di apartemennya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada simpati. Tidak ada kemarahan. Hanya kehampaan. Bagi Wening, Gilang adalah orang asing. Ia menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Pintu hatinya sudah tertutup dan terbuat dari baja. Hari putusan akhir pun tiba. Hakim membacakan keputusannya dengan suara yang tegas dan jelas. Gugatan cerai Wening dikabulkan. Pernikahan mereka resmi berakhir. Mengenai harta, hakim memutuskan bahwa bisnis Serat Karsa beserta seluruh asetnya adalah 100% milik Wening, karena terbukti merupakan harta yang diperoleh dari usaha pribadi tanpa campur tangan suami. Gilang tidak mendapatkan apa-apa. Ketukan palu hakim terdengar seperti musik terindah di telinga Wening. Ia memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Selesai. Semuanya sudah benar-benar selesai. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan agama, didampingi Bapak Hermawan. Sinar matahari sore terasa hangat di wajahnya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Dari kejauhan, ia melihat Gilang dan Ibu Justina berjalan gontai menuju tempat parkir. Bahu mereka terkulai, wajah mereka suram. Mereka tampak seperti dua orang yang kalah perang. Wening tidak merasakan kemenangan yang sombong, hanya sebuah kelegaan yang mendalam. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia melangkah maju, menuju masa depannya yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya untuk selamanya. 6 bulan setelah palu hakim diketuk, kehidupan Wening telah bertransformasi sepenuhnya. Ia tidak lagi menumpang di apartemen Dian. Serat Karsa kini memiliki rumahnya sendiri. Sebuah paviliun yang ia sewa di area yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Paviliun itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tengah yang cukup luas. 1 kamar ia gunakan sebagai tempat tinggal pribadinya, dan kamar yang lain serta ruang tengah ia sulap menjadi sebuah studio kerja yang efisien. Rak-rak besi tinggi berbaris rapi di sepanjang dinding, dipenuhi gulungan kain batik aneka warna dan motif. Di sudut lain, ada 2 mesin jahit yang dioperasikan oleh 2 orang karyawati yang baru ia rekrut. Seorang ibu penjahit berpengalaman dan seorang gadis lulusan SMK Tata Busana. Di tengah ruangan, sebuah meja potong besar terbentang, dan di dekat jendela, ada area pengepakan yang lengkap dengan tumpukan kotak kardus, kertas kado, dan stiker logo Serat Karsa. Wening sendiri juga telah mekar.
Tidak ada lagi bayangan perempuan yang berjalan menunduk dengan wajah muram. Kini ia adalah seorang perempuan dengan postur tegap dan tatapan mata yang percaya diri. Ia memotong rambutnya sebahu, membuatnya terlihat lebih segar. Pakaian yang ia kenakan sehari-hari adalah hasil karyanya sendiri. Blus-blus katun yang nyaman dengan sentuhan etnik yang elegan. Senyumnya lebih sering terbit. Senyum tulus yang datang dari hati yang damai. Ia menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Bisnisnya tumbuh pesat. Ia tidak lagi hanya bergantung pada satu platform loka pasar. Ia membangun situs webnya sendiri, aktif di media sosial untuk membangun merek, dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk seragam kantor dan acara keluarga. Namanya mulai dikenal di kalangan komunitas pengusaha kecil dan menengah. Suatu hari, sebuah undangan masuk ke emailnya. Sebuah undangan untuk berpartisipasi dalam Nusantara Craft Expo, pameran kerajinan dan mode terbesar di ibu kota. Jantungnya berdebar kencang saat membacanya. Ini adalah sebuah lompatan besar. Pameran ini sangat bergengsi, diikuti oleh merek-merek ternama dari seluruh Indonesia. Setelah menimbang-nimbang dan berdiskusi dengan kedua karyawatinya, Wening memutuskan untuk mengambil tantangan itu. Persiapan selama sebulan penuh terasa sangat melelahkan sekaligus menggairahkan. Ia merancang koleksi khusus untuk pameran, mencetak materi promosi, dan mempersiapkan semua logistik yang dibutuhkan. Akhirnya, hari itu pun tiba. Wening, dibantu oleh seorang sepupunya, berdiri di depan stan Serat Karsa. Stan berukuran 3x3 meter itu ia hias dengan sentuhan minimalis namun hangat, menggunakan elemen kayu dan kain goni untuk menonjolkan keindahan produk batiknya. Pameran itu sangat ramai. Pengunjung datang silih berganti. Beberapa hanya melihat-lihat, namun banyak juga yang membeli dan memuji karyanya. Wening merasa energinya terisi penuh oleh antusiasme pengunjung dan sesama pengusaha. Pada hari kedua pameran, saat sedang sibuk melayani pembeli, ia menyadari ada masalah kecil. Kantong kertas yang ia siapkan untuk pembeli hampir habis. Padahal pameran masih berlangsung 2 hari lagi. Ia ingat pernah melihat ada stan yang menjual kemasan produk yang unik beberapa lorong dari tempatnya. Ia meminta sepupunya menjaga stan sejenak sementara ia pergi mencari stan tersebut. Stan yang ia cari ternyata cukup besar, dengan desain yang sangat modern dan ramah lingkungan. Nama stan itu, Kemas Baik. Di sana dipamerkan berbagai macam kemasan, mulai dari kotak kardus daur ulang, tas anyaman dari serat pandan, hingga kantong kertas dengan cetakan tinta berbahan dasar kedelai. Seorang pria sedang menjelaskan sesuatu kepada pengunjung. Pria itu terlihat seumuran dengan Wening, berpenampilan sederhana dengan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Rambutnya ikal dan sedikit berantakan, namun matanya memancarkan kecerdasan dan semangat. Pria itu berbicara dengan tenang dan jelas, menjelaskan keunggulan produknya tanpa terdengar memaksa. Wening menunggu hingga pengunjung itu pergi. Lalu ia mendekat. "Permisi, Mas," sapanya. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya lihat tadi ada kantong kertas. Apa bisa beli dalam jumlah sedikit? Stok saya di stan habis," jelas Wening. "Oh, tentu saja bisa. Untuk stan yang mana, Mbak?" "Serat Karsa. Di lorong C nomor 12. Kami menjual pakaian batik." Mata pria itu sedikit berbinar. "Serat Karsa? Saya kemarin sempat lewat stan Mbak. Desainnya bagus sekali. Brandingnya juga kuat. Perpaduan modern dan klasiknya pas." Wening terkejut sekaligus senang mendengar pujian yang tulus itu. "Terima kasih banyak, Mas." "Saya Prasetyo," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. "Wening," balas Wening, menyambut uluran tangannya. Jabat tangannya terasa mantap dan hangat. Prasetyo kemudian menunjukkan beberapa pilihan kantong kertas. Mereka terlibat dalam percakapan yang mengalir begitu saja. Bukan lagi sekadar transaksi jual-beli. Prasetyo bertanya tentang proses desain batik Wening, dan Wening bertanya tentang konsep bisnis kemasan ramah lingkungan yang diusung Prasetyo.
Wening mengetahui bahwa Prasetyo memulai bisnisnya dari garasi rumahnya, didasari oleh keprihatinannya terhadap limbah plastik dari industri retail online. Ia bekerja sama dengan para perajin lokal di berbagai daerah untuk memproduksi kemasan yang tidak hanya fungsional, tapi juga etis dan berkelanjutan. Saya percaya bahwa cara kita membungkus produk sama pentingnya dengan produk itu sendiri, kata Prasetyo dengan penuh semangat. Kemasan adalah kesan pertama, dan juga warisan terakhir yang kita tinggalkan di bumi. Wening sangat terkesan dengan visi Prasetyo. Cara bicaranya begitu lugas namun penuh makna. Ia melihat ada kesamaan di antara mereka. Sama-sama membangun bisnis dari nol, sama-sama memiliki idealisme, dan sama-sama mencintai apa yang mereka kerjakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbicara dengan seorang pria yang melihatnya sebagai seorang pengusaha, seorang yang setara. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada nada menggurui. Yang ada hanya rasa hormat dan ketertarikan yang tulus. Setelah memilih kantong kertas yang ia butuhkan, Wening hendak membayar. Namun Prasetyo menolaknya dengan halus. Tidak usah, Mbak. Anggap saja ini dukungan antar sesama UMKM. Saya justru senang produk saya bisa dipakai untuk membungkus produk sekeren Serat Karsa. Wening bersikeras untuk membayar. Namun Prasetyo tetap menolak. Begini saja, kata Prasetyo sambil tersenyum. Kalau nanti Serat Karsa butuh pemasok kemasan jangka panjang, hubungi saya saja. Itu sudah lebih dari cukup bayarannya. Ia kemudian mengambil sebuah kartu nama dari mejanya dan memberikannya kepada Wening. Ini kartu nama saya. Ada portofolio produk kami juga di situs web yang tertera di sana. Wening menerima kartu nama itu. Terima kasih banyak, Mas Prasetyo. Ini sangat berarti bagi saya. Saya pasti akan lihat portofolionya. Ia kembali ke standnya dengan sekantong besar kantong kertas dan perasaan hangat yang aneh. Ia melirik kartu nama di tangannya. Prasetyo Nugroho, pendiri CEO Kemas Baik. Ia tersenyum sendiri. Pertemuan itu terasa seperti angin segar. Sebuah pengingat bahwa di luar sana, ada orang-orang baik yang memiliki frekuensi yang sama dengannya. Pameran berakhir dengan sukses besar bagi Serat Karsa. Produknya ludes terjual dan ia mendapatkan beberapa tawaran kerjasama yang menjanjikan. Sesampainya di rumah, setelah selesai membereskan semuanya, ia duduk di depan laptopnya. Ia membuka situs web Kemas Baik. Ia terkesima melihat betapa profesional dan lengkapnya situs itu. Ia melihat berbagai proyek yang sudah dikerjakan Prasetyo, melayani banyak merek lokal yang sedang naik daun. Wening kemudian membuka emailnya. Ia mengetik sebuah email singkat untuk Prasetyo, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuannya di pameran. Ia juga menyelipkan pujian untuk situs web dan visi bisnisnya. Beberapa jam kemudian, sebuah balasan masuk. Terima kasih kembali, Bu Wening. Saya senang bisa membantu. Saya sudah melihat-lihat akun media sosial Serat Karsa, dan saya semakin kagum. Cerita di balik merek ibu sangat menginspirasi. Sukses selalu untuk kita semua. Wening membaca email itu beberapa kali. Sebuah interaksi yang sederhana, profesional, namun terasa sangat tulus. Ia tidak tahu kemana ini akan berlanjut. Mungkin hanya akan menjadi hubungan rekan bisnis, atau mungkin lebih. Tapi ia tidak mau terburu-buru. Untuk saat ini, ia hanya menikmati perasaan dihormati dan dihargai apa adanya. Sebuah perasaan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan dari seorang pria. Berita kesuksesan Wening menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Bukan melalui media sosial yang bisa dianggap sebagai pencitraan, tapi melalui mulut ke mulut di antara lingkaran keluarga dan kenalan lama. Suatu sore, saat Ibu Yustina sedang mengikuti arisan di rumah tetangganya, seorang kerabat jauh yang tinggal di ibu kota meneleponnya. "Halo, Yustina, apa kabar?" Sapa suara di seberang telepon. "Baik, Jeng. Ada apa?" "Ini loh, aku mau cerita. Kemarin aku kan datang ke pameran kerajinan di GCC. Terus aku lihat ada stan batik yang bagus sekali. Namanya Serat Karsa. Waktu aku lihat-lihat, lah kok yang punya itu mantan mantumu, si Wening. Pangling lo aku. Yuh, dia sekarang beda banget. Cantik, segar,
Bicaranya juga luwes kayak pengusaha besar. Usahanya maju sekali rupanya ya. Ibu Yustina terdiam. Tangannya yang memegang ponsel terasa dingin. Oh, ya? Baguslah kalau begitu. Jawabnya dengan suara tercekat. Setelah menutup telepon, dunia Ibu Yustina terasa berputar. Jadi, semua itu benar. Bukan hanya bualan di dunia maya. Wening benar-benar sukses. Ia membayangkan Wening berdiri di pameran besar, dikagumi banyak orang. Lalu ia melihat dirinya sendiri, duduk di antara ibu-ibu lain yang kini menatapnya dengan pandangan ingin tahu, seolah menunggu reaksinya. Rasa malu dan iri membakar dadanya. Malam itu, ia menceritakan telepon itu kepada Gilang. Gilang, yang baru saja pulang kerja dengan wajah lelah, hanya diam mendengarkan. Lalu ia membuka ponselnya dan mencari nama, Serat Karsa. Ia menemukan liputan media lokal tentang beberapa merek inspiratif di pameran itu, dan di sana, ada foto Wening yang sedang tersenyum lebar di depan standnya. Di bawahnya, ada kutipan dari Wening tentang visinya memberdayakan perajin lokal. Gilang menatap foto itu lama sekali. Perempuan di foto itu adalah Wening, tapi sekaligus bukan Wening yang ia kenal. Wening yang ia kenal adalah perempuan pendiam yang selalu menunduk. Perempuan di foto itu memancarkan cahaya. Cahaya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Atau mungkin, cahaya yang tidak pernah mau ia lihat. Penyesalan mulai menggerogoti mereka dengan cara yang berbeda. Bagi Ibu Yustina, penyesalannya berakar pada materi dan status sosial. Ia mulai berandai-andai. Seandainya dulu ia lebih baik pada Wening, pasti sekarang ia bisa ikut menikmati kesuksesan itu. Ia bisa pamer pada teman-teman arisannya. Ini loh, mobil baru, dibelikan menantuku. Atau, liburan ke Bali nanti, semua ditanggung menantuku. Ia membayangkan kehidupan nyaman yang telah ia buang begitu saja. Ia tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesali konsekuensinya. Ia mulai menyalahkan Gilang. Coba dulu kamu itu bisa jadi suami yang benar. Omelnya suatu malam saat mereka makan malam dengan lauk tahu goreng dan sambal. Kalau kamu bisa membimbing istrimu, tidak akan jadi begini. Kamu itu terlalu lembek, terlalu ikut kata ibu. Sekarang lihat, kita yang susah, dia yang enak. Gilang hanya bisa diam mendengar omelan ibunya yang kini membalikan semua kesalahannya. Namun di dalam hatinya, penyesalan Gilang terasa lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ya, ia menyesali uang yang hilang. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyadari apa yang sesungguhnya telah ia lepaskan. Ia teringat malam-malam saat ia stres karena pekerjaan, dan Wening akan membuatkannya teh jahe hangat sambil memijat bahunya, tanpa ia minta. Ia teringat bagaimana Wening selalu tahu makanan kesukaannya dan akan memasaknya saat ia sedang banyak pikiran. Ia teringat kesabaran Wening saat menghadapi ibunya. Ia menerima semua itu sebagai hal yang biasa, sebagai kewajiban seorang istri. Ia tidak pernah melihatnya sebagai bentuk cinta dan dukungan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Ia tidak pernah bertanya apa mimpi Wening, apa yang membuatnya bahagia, atau apa yang membuatnya sedih. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri dan terlalu takut pada ibunya. Ia adalah seorang pengecut. Dan pengecut tidak pantas mendapatkan perempuan sekuat Wening. Rasa penyesalan itu mendorongnya untuk melakukan tindakan nekat. Ia mencari tahu alamat workshop Serat Karsa dari seorang teman lama. Suatu sore setelah pulang kerja, dengan hati yang berdebar tidak karuan, ia mengendarai motornya ke alamat itu. Ia menemukan paviliun kecil itu di sebuah jalan yang tenang. Dari luar, ia bisa melihat aktivitas di dalamnya. Ia melihat siluet Wening sedang berbicara dengan karyawatinya. Ia memarkir motornya di seberang jalan dan menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan. Ia hanya tahu ia harus bertemu Wening. Ia harus meminta maaf secara langsung. Hampir 1 jam ia menunggu. Akhirnya, pintu paviliun terbuka. Para karyawati pulang satu persatu. Tak lama kemudian, Wening keluar sambil mengunci pintu. Ia terlihat sedikit lelah, namun tetap anggun. Saat Wening berbalik, ia melihat Gilang yang berdiri canggung di seberang jalan. Wening terkejut sejenak.
Namun wajahnya cepat kembali tenang. Ia tidak lari atau berteriak. Ia hanya menatap Gilang, menunggu. Dengan langkah berat, Gilang menyeberang jalan dan berdiri di hadapan mantan istrinya. "Wening," sapanya. Suaranya serak. "Mas Gilang, ada apa?" tanya Wening. Nadanya datar, seperti berbicara pada orang asing. Aku mau bicara sebentar. Boleh?" Wening melirik jam tangannya. 5 menit. "Saya ada urusan setelah ini." Gilang menelan ludah. Jarak di antara mereka terasa begitu jauh, meski mereka hanya berdiri terpisah 1 meter. Aku lihat berita tentangmu. Tentang Serat Karsa. Selamat, ya. Aku ikut bangga." "Terima kasih," jawab Wening singkat. "Ning, aku kesini mau minta maaf," kata Gilang. Suaranya mulai bergetar. "Aku tahu aku sudah jadi suami yang sangat buruk. Aku egois. Aku pengecut. Aku tidak pernah membelamu. Aku membiarkan ibu menyakitimu. Aku yang salah. Ning. Semuanya salahku. Aku sangat menyesal." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku benar-benar minta maaf." Wening mendengarkan pengakuan itu dalam diam. Ia melihat ketulusan di mata Gilang. Sebuah ketulusan yang baru muncul setelah semuanya terlambat. "Saya sudah memaafkanmu, Mas," kata Wening pelan. Wajah Gilang langsung berseri. Ada secercah harapan di matanya. "Benarkah, Ning? Kalau begitu, apa kita tidak bisa mencoba lagi? Aku janji, aku akan berubah. Aku akan pindah dari rumah ibu. Kita cari kontrakan sendiri. Aku akan mendukung usahamu. Aku akan melakukan apa saja. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi." Ia menatap Wening dengan tatapan memohon. Tatapan yang sama seperti anjing kecil yang terlantar. Wening menarik napas panjang. "Mas Gilang," katanya dengan suara yang lembut namun sangat tegas. "Memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan itu untukku, agar aku bisa hidup dengan tenang tanpa membawa beban amarah dari masa lalu. Tapi untuk kembali, itu tidak mungkin." Harapan di wajah Gilang langsung padam. "Pintu itu sudah saya tutup rapat-rapat, Mas. Dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk membukanya lagi. Saya sudah punya kehidupan baru sekarang. Kehidupan yang saya bangun sendiri. Saya bahagia di sini." "Tapi, Ning." "Cukup, Mas," potong Wening. "Semakin Mas memaksa, semakin Mas menyakiti diri sendiri. Belajarlah menerima kenyataan. Belajarlah untuk melanjutkan hidupmu, sama seperti saya sudah melanjutkan hidup saya." Tanpa menunggu jawaban lagi, Wening berjalan menuju mobil kecilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. Ia membuka pintu, masuk, dan menyalakan mesin. Gilang hanya bisa mematung di pinggir jalan, menatap mobil itu. Saat mobil Wening melaju dan berbelok di ujung jalan, menghilang dari pandangannya, saat itulah ia merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Sebuah penyesalan yang tajam, dingin, dan absolut. Ia telah kehilangan permata, dan itu semua karena kebodohannya sendiri. Dan ia tahu, ia akan hidup dengan penyesalan itu selamanya. Berita kesuksesan Wening menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Bukan melalui media sosial yang bisa dianggap sebagai pencitraan, tapi melalui mulut ke mulut di antara lingkaran keluarga dan kenalan lama. Suatu sore, saat Ibu Yustina sedang mengikuti arisan di rumah tetangganya, seorang kerabat jauh yang tinggal di ibu kota meneleponnya. "Halo, Yustina, apa kabar?" Sapa suara di seberang telepon. "Baik, Jeng. Ada apa?" "Ini loh, aku mau cerita. Kemarin aku kan datang ke pameran kerajinan di GCC. Terus aku lihat ada stand batik yang bagus sekali. Namanya Serat Karsa. Waktu aku lihat-lihat, lah kok yang punya itu mantan mantumu, si Wening. Pangling lo aku. Yuh, dia sekarang beda banget. Cantik, segar, bicaranya juga luwes kayak pengusaha besar. Usahanya maju sekali rupanya ya." Ibu Yustina terdiam. Tangannya yang memegang ponsel terasa dingin. "Oh, ya?
Baguslah kalau begitu, jawabnya dengan suara tercekat. Setelah menutup telepon, dunia Ibu Yustina terasa berputar. Jadi, semua itu benar. Bukan hanya bualan di dunia maya. Wening benar-benar sukses. Ia membayangkan Wening berdiri di pameran besar, dikagumi banyak orang. Lalu ia melihat dirinya sendiri, duduk di antara ibu-ibu lain yang kini menatapnya dengan pandangan ingin tahu, seolah menunggu reaksinya. Rasa malu dan iri membakar dadanya. Malam itu, ia menceritakan telepon itu kepada Gilang. Gilang, yang baru saja pulang kerja dengan wajah lelah, hanya diam mendengarkan. Lalu ia membuka ponselnya dan mencari nama, Serat Karsa. Ia menemukan liputan media lokal tentang beberapa merek inspiratif di pameran itu, dan di sana, ada foto Wening yang sedang tersenyum lebar di depan standnya. Di bawahnya, ada kutipan dari Wening tentang visinya memberdayakan perajin lokal. Gilang menatap foto itu lama sekali. Perempuan di foto itu adalah Wening, tapi sekaligus bukan Wening yang ia kenal. Wening yang ia kenal adalah perempuan pendiam yang selalu menunduk. Perempuan di foto itu memancarkan cahaya. Cahaya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Atau mungkin, cahaya yang tidak pernah mau ia lihat. Penyesalan mulai menggerogoti mereka dengan cara yang berbeda. Bagi Ibu Yustina, penyesalannya berakar pada materi dan status sosial. Ia mulai berandai-andai. Seandainya dulu ia lebih baik pada Wening, pasti sekarang ia bisa ikut menikmati kesuksesan itu. Ia bisa pamer pada teman-teman arisannya. Ini loh, mobil baru, dibelikan menantuku. Atau, liburan ke Bali nanti, semua ditanggung menantuku. Ia membayangkan kehidupan nyaman yang telah ia buang begitu saja. Ia tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesali konsekuensinya. Ia mulai menyalahkan Gilang. Coba dulu kamu itu bisa jadi suami yang benar. Omelnya suatu malam saat mereka makan malam dengan lauk tahu goreng dan sambal. Kalau kamu bisa membimbing istrimu, tidak akan jadi begini. Kamu itu terlalu lembek, terlalu ikut kata ibu. Sekarang lihat, kita yang susah, dia yang enak. Gilang hanya bisa diam mendengar omelan ibunya yang kini membalikan semua kesalahannya. Namun di dalam hatinya, penyesalan Gilang terasa lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ya, ia menyesali uang yang hilang. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyadari apa yang sesungguhnya telah ia lepaskan. Ia teringat malam-malam saat ia stres karena pekerjaan, dan Wening akan membuatkannya teh jahe hangat sambil memijat bahunya, tanpa ia minta. Ia teringat bagaimana Wening selalu tahu makanan kesukaannya dan akan memasaknya saat ia sedang banyak pikiran. Ia teringat kesabaran Wening saat menghadapi ibunya. Ia menerima semua itu sebagai hal yang biasa, sebagai kewajiban seorang istri. Ia tidak pernah melihatnya sebagai bentuk cinta dan dukungan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Ia tidak pernah bertanya apa mimpi Wening, apa yang membuatnya bahagia, atau apa yang membuatnya sedih. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri dan terlalu takut pada ibunya. Ia adalah seorang pengecut. Dan pengecut tidak pantas mendapatkan perempuan sekuat Wening. Rasa penyesalan itu mendorongnya untuk melakukan tindakan nekat. Ia mencari tahu alamat workshop Serat Karsa dari seorang teman lama. Suatu sore setelah pulang kerja, dengan hati yang berdebar tidak karuan, ia mengendarai motornya ke alamat itu. Ia menemukan paviliun kecil itu di sebuah jalan yang tenang. Dari luar, ia bisa melihat aktivitas di dalamnya. Ia melihat siluet Wening sedang berbicara dengan karyawatinya. Ia memarkir motornya di seberang jalan dan menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan. Ia hanya tahu ia harus bertemu Wening. Ia harus meminta maaf secara langsung. Hampir 1 jam ia menunggu. Akhirnya, pintu paviliun terbuka. Para karyawati pulang satu persatu. Tak lama kemudian, Wening keluar sambil mengunci pintu. Ia terlihat sedikit lelah, namun tetap anggun. Saat Wening berbalik, ia melihat Gilang yang berdiri canggung di seberang jalan. Wening terkejut sejenak, namun wajahnya cepat kembali tenang. Ia tidak lari atau berteriak. Ia hanya menatap Gilang, menunggu. Dengan langkah berat, Gilang menyeberang jalan dan berdiri di hadapan mantan istrinya.
Wening. Sapanya. Suaranya serak. Mas Gilang. Ada apa? Tanya Wening. Nadanya datar. Seperti berbicara pada orang asing. Aku mau bicara sebentar. Boleh? Wening melirik jam tangannya. 5 menit. Saya ada urusan setelah ini. Gilang menelan ludah. Jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Meski mereka hanya berdiri terpisah 1 meter. Aku lihat berita tentangmu. Tentang Serat Karsa. Selamat. Ya. Aku ikut bangga. Terima kasih. Jawab Wening singkat. Ning, aku kesini mau minta maaf. Kata Gilang. Suaranya mulai bergetar. Aku tahu aku sudah jadi suami yang sangat buruk. Aku egois. Aku pengecut. Aku tidak pernah membelamu. Aku membiarkan ibu menyakitimu. Aku yang salah. Ning. Semuanya salahku. Aku sangat menyesal. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku benar-benar minta maaf. Wening mendengarkan pengakuan itu dalam diam. Ia melihat ketulusan di mata Gilang. Sebuah ketulusan yang baru muncul setelah semuanya terlambat. Pernikahan Wening dan Prasetyo diadakan pada sebuah hari Sabtu yang cerah. Mereka tidak memilih gedung mewah di pusat kota, melainkan sebuah taman asri di sebuah resort yang terletak di dataran tinggi, tidak jauh dari kota Wonosobo. Udaranya sejuk, dan pemandangannya adalah hamparan kebun teh yang hijau. Suasana yang mereka inginkan adalah suasana yang intim, hangat, dan jauh dari kesan formal yang kaku. Tamu yang diundang tidak banyak, hanya sekitar 100 orang yang terdiri dari keluarga dekat, sahabat, dan rekan-rekan bisnis yang telah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Semua orang yang hadir adalah orang-orang yang tulus ikut berbahagia untuk mereka. Wening tampak begitu menawan. Ia mengenakan gaun pengantin yang ia rancang sendiri. Sebuah gaun sederhana berwarna putih gading, dengan aksen kain batik tulis bermotif bunga sekar jagad di bagian pinggang dan lengannya. Sebuah simbol dari harapan akan kebahagiaan yang beragam. Riasannya tipis, menonjolkan kecantikan alaminya yang terpancar dari dalam. Di sampingnya, Prasetyo berdiri gagah mengenakan kemeja linen berwarna senada dan celana kain berwarna kaki, tampak santai namun tetap elegan. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat di bawah sebuah gapura yang dihiasi bunga-bunga putih. Saat Prasetyo mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap, Wening menatapnya dengan perasaan haru yang meluap. Ia melihat masa depannya di mata pria itu. Sebuah masa depan yang penuh dengan kemungkinan, bukan batasan. Ia melihat seorang partner, seorang kawan, seorang kekasih. Kedua orang tua Wening duduk di barisan depan. Air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka. Mereka melihat putri mereka yang dulu sempat layu, kini telah mekar sepenuhnya di samping pria yang tepat. Keluarga Prasetyo pun menyambut Wening dengan tangan terbuka, memeluknya dengan hangat seolah ia adalah putri mereka sendiri. Setelah akad, acara dilanjutkan dengan resepsi sederhana di taman yang sama. Tidak ada pelaminan megah. Wening dan Prasetyo memilih untuk berbaur dengan para tamu, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Alunan musik akustik yang lembut menjadi latar belakang suasana yang penuh keakraban. Di salah satu sudut, stan kecil Serat Karsa dan Kemas Baik didirikan, bukan untuk berjualan, tetapi sebagai bagian dari cerita perjalanan cinta mereka, lengkap dengan souvenir berupa pouch batik berisi bibit tanaman. Di tengah kebahagiaan itu, jauh di sebuah kota yang panas dan berdebu, kehidupan berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, Gilang dan ibunya, Yustina, duduk saling berhadapan di sebuah meja kayu yang lengket. Gilang, yang kini terlihat lebih kurus dan kusam, sedang menggeser-geser layar ponselnya dengan malas. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Ibu Yustina, yang raut wajahnya kini selalu terlihat masam, sedang mengaduk es tehnya dengan gerakan kasar. "Lihat ini, Bu," kata Gilang tiba-tiba. Suaranya terdengar datar. Ia menyodorkan ponselnya ke hadapan ibunya. Di layar, terpampang sebuah foto dari media sosial salah satu sepupu mereka. Foto itu menunjukkan Wening dan Prasetyo yang sedang tersenyum bahagia,
berlatar belakang taman yang indah. Wening terlihat begitu bercahaya. Di sampingnya, Prasetyo menatapnya dengan penuh cinta. Keterangan fotonya berbunyi, "Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan pengusaha favoritku, Wening O. Prasetyo. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah." Ibu Yustina terdiam. Matanya terpaku pada layar ponsel. Ia melihat gaun indah yang dikenakan Wening. Ia melihat senyum bahagia di wajah mantan menantunya. Ia melihat tatapan cinta dari suami baru Wening. Semua itu adalah pemandangan yang seharusnya menjadi miliknya. Kebahagiaan yang seharusnya bisa ia pamerkan. Tapi semua itu hilang. Itu harusnya kamu yang berdiri di sana, Gilang. Desisnya pelan. Suaranya penuh dengan racun penyesalan. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu. Gilang tidak menjawab. Ia menarik kembali ponselnya dan menatap foto itu sekali lagi. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Yang tersisa hanyalah lubang besar yang hampa. Ia melihat kebahagiaan yang begitu nyata, dan ia tahu dengan pasti bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi alasan di balik senyum Wening yang seperti itu. Ia telah memiliki kesempatan, dan ia menyia-nyiakannya. Ia meletakkan ponselnya, menyalakan sebatang rokok kretek, dan mengembuskan asapnya ke udara. Asap itu berbaur dengan debu jalanan. Ia melihat sekeliling warung yang sumpek, lalu kembali menatap ibunya yang kini hanya diam dengan tatapan kosong. Inilah hidupnya sekarang. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas penyesalan yang terlambat. Sebuah karma yang harus ia jalani setiap hari. Kembali ke taman yang sejuk. Matahari mulai condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan. Acara akan segera berakhir. Wening dan Prasetyo berdiri berdampingan, menatap para tamu yang mulai berpamitan. Prasetyo merangkul bahu Wening dengan lembut. "Bahagia?" bisiknya di telinga Wening. Wening menoleh, menatap wajah suaminya yang teduh. Ia berpikir tentang perjalanannya. Tentang tangisan di kamar yang terkunci. Tentang keberanian untuk melangkah pergi. Tentang kerja keras membangun bisnis dari nol. Hingga akhirnya berdiri di sini, di titik ini. Semua rasa sakit di masa lalu terasa begitu kecil dan jauh. Hanya sebuah pelajaran berharga yang mengantarkannya pada kebahagiaan sejati. Ia tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah ia miliki. "Sangat bahagia," jawabnya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, kata-kata itu terasa 100% benar, tanpa keraguan sedikitpun. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup. Ia benar-benar hidup. Dan petualangan terindah dalam hidupnya baru saja akan dimulai.